Oh, udah direkord. Oke. Oh ya udah deh, udah direkord gitu. Udah direkord ya ternyata. Oke, ini bintang tamu satunya udah datang hari ini. Selamat datang di Keluh Season 2. Bintang tamunya hari ini adalah yang mengeluh Adit insomnia. Apakah dia ingin ngeluhin gangguan tidurnya? Kita juga nggak tahu. Atau mungkin lu mau ngeluhin kerjaan lu mungkin? Salah satunya gangguan tidur sih. Gangguan tidur lu kenapa? Anak gua sekarang, Iya. di umuran sekarang, kan udah mau masuk 8 bulan. Iya. Mungkin kayak dia udah mau nambah skill kali ya. Iya kan setiap skill kan, ya kan jadi ini kan, jadi rewel kan. Tidurnya tiba-tiba kebangun-bangun mulu, terus nangisnya kenceng banget yang kayak gue lagi tuh pertama kali ngalamin itu waktu gue nginep di hotel di Puncak. Sama Bini gue lah, sama anak gue juga kan. Oh, iya. Ya nggak mungkin gue sama anak gue doang, terus sama cewek lain nggak mungkin iya, dong. mungkin kan kamar sebelah. Terus lu denger anjir itu suara anak gua langsung Enggak, panik. bukan. Itu lebih serem lagi. Oh, iya. Bini gue mau siapa tuh? Aduh. Terus, ini sebenarnya akibat gue kebanyakan denger podcast horor. Beneran gak sih? Gue jadi beneran. Lentera malam. Iya, Lentera Malam. Gue langsung kayak, apalagi belakangan gue dengerin 2 episode yang lokasinya di hotel. Terus kayak, wah, jangan anak gue ngeliat sesuatu di sini. Iya, anak kecil kan soalnya dia. Iya. Apalagi kan ini kan di puncak, mungkin ada hutan-hutannya gitu-gitu. Terus kayak, jangan-jangan dia ini lagi ngeliat sesuatu atau gimana gitu kan. Sampai gue punya andalan Spotify itu ada ayat-ayat ruqyah. Kalau dia lagi tuh langsung gue baca ayat kursi, gue setelin. Terus berhasil. Hah? Berhasil tidur guanya. Aduh salah. Anak lu tetap nangis. Oh, dia tetap nangis. Salah. Salah bukan Jadi itu. gue di ruqyah ternyata. Bagus. Bukan Pingsan anaknya. ya? Iya. Pingsan. Iya, jadi gue kata istri gue kayaknya ya mungkin dia menambah ini. Kan udah sekarang udah mulai mau berdiri terus jalan. Kayaknya udah bisa mau bisa jalan gitu. Itu biasanya gue nggak pernah keganggu. Tidur tuh ya udah kalau dia nangis ya udah gue kebangun sebentar terus tidur lagi. Karena memang istri gue yang menenangkan atau kayak netein gitu sih. Itu sih sebenarnya keluh kesah saya bukan karena nggak bisa tidur, cuman kayak kenapa ya gitu. Kan kita sebagai orang tua newbie kan nggak tahu nih. Apalagi sih Dit yang kan gue kan juga pengen ya maksud gue. Lo pengen nangis gitu maksudnya? Enggak, gue pengen di Pengen ruqyah. teriak-teriak, oh, pengen. Gue kan maksud gue kan pengen gitu punya anak gitu. Yang sulit dari Ini bag-bagnya ada bini nggak sih? nggak ada. Nggak ada. Tepos Bahkan itu sendiri. bukan bag. Itu karpet gue tiup. Oh, Iya. Beatbag tapi kan nggak ada bininya. Makanya gue double ini. Oh gitu. Iya. Maklum acara baru jadi masih pinjeman. Oh iya. Mending lo pakai karpet yoga sekalian. Oh jangan. Oh jangan apa? Ntar kita bingung duduk ya, dia kan lentur banget tuh. Oh iya benar. Terus ngobrol sambil kayak gini Iya, kata gitu. iya. Tadi apa lo? Nggak, jadi anak jadi orang tua, orang kan mikir kayak punya anak lucu gitu, sebuah pencapaian buat bude-budenya, Iya. buat orang tuanya. Tapi kan begitu kita yang Ngurusin ya. ngurusin kan agak capek tuh ya harusnya. Capek. Nah kalau dari Terutama ya ibunya pasti lebih capek juga sih. Karena kan dia yang mungkin yang tadinya punya pekerjaan, misalkan kantoran atau tadinya mungkin insinyur kayak Sidul. nggak usah. Kan kantoran bisa juga insinyur. Oh iya. Atau wasit Liga 1. Wasit Liga 1 bener. Tapi kan lagi istirahat juga kan. Iya. Ya mungkin tadi biasa sibuk sama orang, bersosialisasi harus fokus sama anaknya 24 jam. Mungkin semaksimal bantuan suami tetap dia pasti ada stres-stresnya. Pasti kan ada tuh istilah yang katanya baby blues. Ya, pasti semua istri kayaknya menurut gue sih harusnya ngalamin ya. Kecuali lu punya privilege tinggal sama mertua atau mungkin ada artis atau orang yang lebih bisa bayar neni. Gitu. Kalau gua kan bisa, cuman kayaknya enggak deh. Dilepasin ke orang lain dulu gitu. Jadi menikmati masa-masa kayak gini. Jadi sebenarnya kayak kayak lu main game. Walaupun gue sebenarnya nggak 100% terjun langsung nih main game. Ketika lu bisa, wah stage 1 gue berhasil nih. Ih, seneng nih gitu. Kayak misalkan
gue bisa nidurin anak gue kemarin gampang. Gue timbang-timbang tidur. Besok kok susah ya? Gue nyanyiin dulu, oh bisa tidur. Pas gue nyanyiin, kayaknya memang dia belum ada kontaminasi suara-suara lain ya. Coba kalau tiba-tiba dia dengerin suara Dikta, suara Ardito gitu kan. Iya, benar. Anjing bapak gue suara jelek banget nih, pasti dia nggak bisa tidur ya kan. Nah ini makanya kayak kita ada, ya kan pasti kan kontaminasi suara kita doang kan. Ya kan. Coba kalau tiba-tiba udah ditengokin Ardito dinyanyiin, kayak pas dia mau tidur, Be, udah apa Be, jangan maksain Be. iya suara lu jelek banget, gue gak bisa tidur gitu. Salah lu lah. Kalau sekarang dia cuma dengar suara bapaknya, akhirnya bisa tidur. Tapi besok, kadang-kadang gue harus ganti playlist. Tadi lagu anak, sampai gue dengerin lagu-lagu Beatles. Lagu siapa kayak yang bisa gue nyanyiin, lagu apalah gitu, lagu-lagu Indonesia atau lagu Barat, ya udah. Tapi sekarang nggak bisa lagi, jadi banyak, kayak lo main game aja, stage-nya beda-beda. Jadi cara lu untuk maksudnya supaya nggak berat itu adalah nganalogi ini jadi kayak naik level terus ya. Iya. Lu jadi kayak belajar sesuatu yang baru juga dari anak lu. Betul, kita juga belajar. Dia belajar, kita belajar terus. Kalau kita bisa ngelewatin itu, terus ngerasa, sekarang udah bisa tidur gara-gara gue. Anjir ternyata gue juga bisa tidurin anak gue nih. Jadi kayak ada kayak seneng aja, ada apa namanya, kayak ada penghargaan buat diri sendiri gitu. Terus tiba-tiba bisa mandiin, gantiin popok, apa gitu-gitu. Skill-skill itu ngaruh ke kerjaan lu nggak? Misalnya lu jadi lebih multitasking gitu. Gue nggak ngerti sih penyiar bentuk apa multitasking, tapi Iya juga, nggak mungkin gue lagi siaran tiba-tiba bangun candi gitu kan. tiba-tiba Iyas berak di celana, gue gantiin celana kan nggak mungkin. Lu gantiin iasnya, beraknya tetap di situ. Males banget. Males. Nggak gitu juga sih. Cuman kayak ide aja kayak, oh ini ternyata ngurus anak kayak gini. Jadi kalau lagi kerasa berat dan capek-capeknya yang dipikirin malah habis ini pasti ada sesuatu yang bikin kita seneng gitu sih. Apa yang ngebuat lu mikir abis ini kita bakal seneng? Berarti kalau lu bisa mikir gitu, abis seneng lu bakal sedih gitu, maksudnya gimana? Ya abis itu kan ada yang, dia kan belajar terus tuh, namanya manusia kan ada perkembangannya. Tiba-tiba udah bisa jalan, nanti lari-larian. Oke, aduh itu bikin kita bukan sedih sih, kayak dia pasti capek lagi nih. Tapi ketika udah lari-larian, gimana caranya supaya dia bisa, bisa ini sendiri, bisa menghandle diri sendiri kayak, oh gue nggak perlu lari-larian nih, gue tahu kalau gue lari capek gitu. Ya pokoknya ada sesuatu yang baru dari dia lah gitu. Jadi kitanya harus sabar juga sih. Tapi ya lebih ke situ sih, masalah-masalah yang sekarang tuh kayak ini bener nggak ya? Karena gue tuh nggak punya pengalaman sama sekali. Gue anak tunggal. Gue tinggal sama sepupu gue. Sepupu gue tuh yang punya anak itu waktu dia kecil, sayangnya gue nggak ada waktu anaknya itu atau ponakan gue masih bayi, tumbuh, jadi gue nggak tahu. Jadi yang tahu tuh full kayaknya istri gue punya keponakan. Itu pun sebenarnya dia juga tetap belajar juga gitu kan, apalagi waktu Ya, itu kan anak orang tetap ya. Anak orang gitu. Jadi kita benar-benar full 100% belajar sama-sama, terutama ya istri gue gitu. Terus kalau lu pergi keluar kota kan, gue lihat di Instastory lu beberapa kali, lu pergi sama apa sih, MC sama Twinda tuh di mana sih? Collaboration. Nah itu gimana lu tetap ada di itu sih, tetap ada di sisi istri lu untuk bersama anak lu juga? Pakai CCTV, halo bapak di sini. Pakai CCTV sih. Itu aku, bagaimana lagunya? Kamu jalan tapi enak. Ya enggak, itu kehadirannya ya sekarang udah ada teknologi, masih bisa pakai video call. Tapi itu cukup nggak sih buat lu? Teknologi video call tuh. Kalau video call kan maksudnya ya semua orang bisa video call, tapi gimana cara lu untuk video call? Apakah lu ngeluangin waktu 10 menit lama, atau lu berusaha untuk ngobrol sama istri lu tentang apa yang lu alamin dan lain-lain? Kayak kalau video call doang kayak nggak cukup sih. Kadang-kadang kayak ke video somai, video tahu, sama video pare. Ada yang ngilu, ada yang merinding. Ada tukang somai yang gue, video call. Bang video call bang, oh ini ada nih. Oh iya. Yang lain nggak mau katanya. Garpu metal nggak mau nih. Wah bang, itu cuma Indonesia doang. Bang, maaf bang, itu bukan metal, itu punk bang. Oh itu punk. Iya. Yang gini gerindai bang, Oh, gerindai.
Lu kemarin nonton Green Day ya? Nonton Green Day. Mantep gak sih? Billie Joe masih Mantep sih untuk main ukuran jam setengah 12 malam berapa belas lagu. Sewot nggak deh? Soalnya kan video paling terkenal kan yang dia disuruh 1 menit lagi. Oh enggak. Terus dia banting gitar. Nah, gue takut tuh udah deg-degan karena dia dipotong durasinya kan. Karena itu kan main di F1, race-nya telat karena cuaca. Akhirnya Gila Ricky tuh emang. siapa kok Ricky? Ricky Cuaca. Waduh. Cuacanya tapi Handika nih kalau nggak salah. Oh, Cuaca Handika. Gue langsung deg-degan, wah kayak jangan-jangan si Billie Joe bakal Sewot nih karena di apa namanya dipotong durasi, potong potong lagunya lah gitu. Tapi emang dia sewot sih beberapa kali. Sewot. Oh. Sewot. Terus dibilang ngatain penonton lagi ya? Apa? You are awesome. Waduh. Padahal kan udah orang nih. Awesome. Enggak. Tapi emang asem sih. Iya. Bule-bule Bule-bule asem, asem ya. Mulutnya bau-bau lagi. Kenapa kita berpikir mereka lebih keren dari kita ya? Iya ya. Padahal kan mereka jarang mandi juga kan? Jarang mandi. Lu pernah sama cewek bule gak? Pernah apa jadi? Yang maksudnya berhubungan. Nggak pernah. Berhubungan badan doang? Nggak pernah juga. Oh. Faktor bahasa sih. Susah. Kan pada akhirnya kan rasa. Oh iya juga. Di episode 2 kita mau nanya juga sih ke bintang tamu selanjutnya. Gue sih pengen nanya juga. Nah itu ada tuh bintang tamu selanjutnya. Iya, bukan gitu. Oh bukan. Enggak, lu nggak nggak masuk ke sana ya? Lu nggak ngos. Oh iya. Oh iya. Tadi apa ya, Pak? Sampai Billie Joe Sewot. Oh iya. Tadi nggak video call dulu tadi. Oh iya benar, ada video call. Ya Video udah. call tuh berarti nggak cukup buat lo. Emang harus kehadiran fisik. Cukup nggak cukup. Ya kan kondisinya bukan keluar kota, bukan liburan sendiri, main-main gitu kan. Maksudnya ada unsur yang harus gue lakukan untuk keluarga juga gitu. Jadi kalau bilang cukup atau nggak cukup ya memang harus cukup. Mau gimana lagi? Maksudnya tiba-tiba gue ngambil kerjaan atau gue harus pulang malam ini juga gue. Gitu. Jadi karena ada teknologi disyukurin aja sekarang. Kan kayak video call gitu. Dulu coba orang zaman dulu ditinggalin suaminya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Iya, perang lagi. Belum tentu hidup. Iya. Pulang ya kan? Iya. Ya udah itu doang sih. Makasih deh. Thank you. Enggak gitu, enggak. Gue penasaran apa lu dari dulu begini, Dit? Apa tuh? Soalnya kan iya maksud gue gini kayak menerima, bersyukur, ngayom, teduh. Kok lo nggak percaya? Iya enggak, gue nanya. Soalnya kan lu bilang kan lu belajar sesuatu dari anak lu kan. Iya. Nikah aja lu pasti belajar sesuatu. Iya. Punya anak, lu dulu kayak gimana sih dulunya kalau lu berpikir soal punya keluarga, punya anak? Nah, gue nggak pernah kepikiran tuh, jadi nggak pernah pikiran sampai gue punya anak kayak gimana ya. Cuma gue kepikiran kalau gue jadi bapak, gue pengen jadi bapak yang baik, berusaha untuk jadi bapak yang baik gitu doang sih. Jadi suami yang baik udah itu doang. Baik tuh gimana? Apa ya? Gue kan punya masalah sama bokap nih. Bokap tuh ninggalin nyokap kan dari gue kecil gitu. Jadi cerminannya gue nggak mau kayak bokap nih. Gitu. Jadi at least selalu ada. Tapi kan gue nggak punya Role model. Iya. Gitu. Jadi yang sekarang gue lakukan ya sebisa mungkin ada di rumah gitu, misalkan nggak kemana-mana, misalkan nggak kerja udah gue di rumah aja. Walaupun itu pun juga kadang-kadang nggak 100%, kadang-kadang kayak istri gue suka komplain, kamu bukannya malah main handphone gitu-gitu sama anak, gitu-gitu. Itu masih belajar sih gue gitu kan. Kadang-kadang gue lagi ya kan kerjaan kita kadang-kadang kalaupun lu nggak harus ke tempat, lu harus koordinasi lewat WhatsApp atau nggak lewat sosial media. Itu gue masih belum bisa ini sih. Gue suka masih komplain sama istri gue gitu. Walaupun kadang-kadang gue akhirnya megang handphone yang foto-foto sama anak gua udah kayak bapak-bapak banget kayak gitu. Belum sih Instagram lu belum sih. Belum ya? Lu masih kayak bapak-bapak urban. Kok gitu? Mau putih? Udah gua Pak Ganjar. Lu bakal ke situ. Aduh. Lu orangnya dulu kayak gini enggak sih, Dit? Kayak gini apa enggak? Maksudnya kayak nerima terus teduh. Kayaknya tuh sebelum beraksi tuh berpikir gitu. Belajar nyerap. Ya pasti sih gue berusaha mengurangi untuk mengeluh, nggak kayak sekarang nih. Maksudnya nggak sekarang gue harus ngeluh di acara lo nih gitu. Dulu tuh gue tapi kalau gue liat tweet gue zaman 2012 2013 kayak gue ngeluh mulu deh.
Kayak semua kita ngeluh, apa aja kita keluhin nggak sih di pet, di Twitter. Anjir. Ya Gue nggak sih? lagi lu ngeluhnya apa? Lu ingat nggak keluhan yang Tadi gue baru ngeliat tuh, pas lu baca cringe banget anjir. kayak apa ya? Ada tuh kayak Pak Presiden, Gubernur coba turun ke jalan, rakyat lagi macet-macetan. Wah, gila. Keras ya Adit ya. Terus pernah kayak bayar tol naik, tapi tetap macet. Gue tag ke Jasa Marga, tiba-tiba gue diblok kayak sama Jasa Marga. Terus lu masih boleh pakai jalan nggak? Ya boleh, kan gue diblok Twitternya doang. Oh, Bukan mobil gue yang kirain lu diblok. dialang-alangin gitu Nggak setiap ada, mau jalan nggak gitu ada. nggak ya? Pemain basket tapi diblok. Sama Denny Sumargo. Terus Margo. Udah lagi ya. Ya gitu banyak tweet-tweet kayak gitu, ngomong gitu. Yang berhubungan sama sosial atau yang berhubungan sama pribadi lu? Kalau pribadi, yang lu keluhin. kalau pribadi apa nih contohnya? Iya kayak Galau gitu, galau. Iya galau misalnya. Galau. Kalau zaman Facebook kayaknya, Facebook. Waktu lebih muda lagi tuh. Dia Ya? muda lagi. Cuman kayaknya di tahun 2011, 2000, zaman pet tahun berapa sih? 2013 ya? 16 tuh udah nggak mulai nggak rame tuh Pet. Nggak rame. 2013 ya? 2013 awal 2012 tuh kalau galau kodenya kan ada lagu, ulat lagu. Anjir, Ya kan, iya ulat lagi, lagu. iya bener. Gue ingat banget dulu pokoknya gue lagi ngerasa galau, deket sama cewek, tapi gue nggak apa namanya kayak gue sedih nih, kayak gue kok nggak bisa pacaran nih, gue nggak bisa milikin dia, terus udah gue dengerin Kunto Aji terlalu lama sendiri, gitu. Terus kayak langsung kayak lu kenapa gitu. Dia nangkep. Dia kayak dia tahu kayaknya kayak language gue untuk mengeluh adalah lewat lagu. Sampai akhirnya gue bener-bener lagi dengerin lagu, kamu kenapa? Nggak apa-apa, emang ini lagi dengerin lagunya aja. Lu lagi dengerin lagunya Mas Todon kan? Bukan. Oh, enggak ya? Nggak ada. Mas Darto kayak bukan Mas Todon. Aduh. Mas Todon, gue mau lanjutin cuma udah percuma. Gue pikir barusan ada yang nyetop gue, Danang udah nggak lucu gitu. Gue wakilin nggak apa-apa kali ya. Apa? Jadi kayak ada junior sama senior begal kayak, Mas, ayo dong masa dia main Mas Todon. Mas Todong. Wah, gitu. Mas Todon, gue keluarin juga. Oke, nggak apa-apa. Mas Todon tuh kalau dia nyala, kalau dia gelap, Mas Todov. Waduh. Iya, itu tadi gue ngeluarin itu. Gak pakai itu sama-sama mengeluarkan unek-unek itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi lu nggak pernah, lu berarti sekarang udah nggak pernah ngeluarin unek-unek lu di depan umum lagi berarti. Lu udah lebih banyak, bukan mendem kali ya, ngelepas aja gitu ya. Iya. Maksud gue suka kayak mikir, kan banyak orang yang lebih kurang dari gue deh. Kalaupun ngeluh kayaknya lebih baik ngeluh ke Keluarga. ya pasangan aja gitu, sama orang yang lo percaya. Kayak gitu. Kayak misalkan kalau hubungan sama kerjaan, kan gue lebih belakangan ini lebih banyak ngobrol misalkan sama partner siaran gue gitu. Kalau ketemu dia ngobrol, ya kalau kerjaan sekalian sharing sama dia aja. Gitu atau ngeluh pekerjaan. Kalau sama pasangan kayaknya gue kalau sekarang juga masalah kerjaan tuh gue udah kayak ya udah deh, udah Lu aja. nggak bawa ke rumah? Nggak bawa, nggak, ya kalau misalkan sampai dia nanya gitu, nanya kayak tadi syutingnya begini banget nih, tadi kliennya gini nih, tadi gini nih, udah gitu doang sih. Paling sisanya gue diskusi sama manajer gue. Ya udah, maksudnya ngobrol-ngobrol, udah habis itu udah gue lepasin aja. Lu tuh termasuk orang yang susah percaya sama orang gak sih? Lumayan. Ada sesuatu yang bikin lu kayak, ntar ya antipati, percaya nggak? Gue nggak mau percaya langsung sama orang. Tapi gue nggak tahu, gampang banget cerita ke orang kalau misalkan kayak dulu gue ingat banget hari pertama siaran sama Raja Candika. Gara-gara Palai bocor tuh. Iya, jatuh. Jatuh terus si Reja nebeng sama gue lah, nebeng bareng, pulang. Tiba-tiba gue keluar aja gitu cerita lo dapet gue, kenapa gue cerita sama Reza yang baru gue kenal gitu. Gue nggak tahu, kayak gampang cerita sama orang tapi gue juga susah percaya sama orang sih gitu. Kayak sesulit misalkan kalau gue ada kerjaan keluar kota misalkan di Bandung harus bawa mobil, gue bawa mobil sendiri, gue nggak mau disetirin orang lain. Oh, hal-hal teknis yang lu nggak percaya Iya, kayak gitu. Misalkan kayak yang bisa nyetir mobil gue itu cuman Gombloh. Yang lain gue nggak berani tuh gue.
Karena udah lu buktiin, lu butuh bukti yang konkret dulu, baru lu bisa kasih kepercayaan teknis ke orang. Iya, dulu kayak gue ada kerjaan ke Serang, ada road manager gue, kayak, udah gue aja nyetir, udah pulang pergi gue yang nyetir. Kalau capek, ya udah kita istirahat bareng-bareng aja. Maksudnya melipir ke rest area tidur aja udah gitu, udah. Jadi tidur. dia cuma nemenin lu doang? Nemenin aja, gue nggak percaya segitunya, nggak percaya. Kayak gitu, apalagi kalau misalkan gue lagi kemarin pergi sama anak gue ke puncak, anak gue mau gantiin nyetir, gak bilang jangan. Oh iya, anak gue belum nyampe. Oh iya. Iya. Ya, Kecuali kalau lu emang taruh di tulang kering. Oh susah kasian. Iya jadi di bawah ya. Iya. Gue nyetir dia nginjek gas. Iya benar. Kan dia nggak ngeliat ke atas ya. Ya kan dialog orang tua anak. Oh iya bener. Bisa dicoba sih. Ya. Bener? Lu nggak mikirin radio lu susah nyari penyiar. Oh iya bener. Tinggal lu doang lo yang suka nggak absen lo. Oh iya. Lu kenapa rajin banget sih, Dit? Nggak pernah absen, Dit, di radio, Dit? Kayaknya absen gua. Iya, maksud gue kalau gue dengerin radio lu pagi-pagi, Hard Rock dan Gen FM, gue kayak Oh gua di dua radio itu maksudnya? iya bareng kan? Oh iya bener. Enggak. Enggak dong, kan cuma di Hard Rock doang. Oh, sorry. Tapi GNFM boleh sih. Ya boleh aja semua Ya, radio. boleh ya, boleh ya. Semua radio boleh approach. Iya, talent kan boleh, iya. perputaran pemain harus ada ya. Kayak klub bola aja. Nah, tapi lu kan yang lebih sering ada daripada Iyas. Kenapa lu segitu apa ya? Sama yang lu kerjain kenapa lu sebegitunya? Kan pertama sekarang bisa diuntungkan sama teknologi tapping. Oke. Ya sebenarnya gue nggak ada di saat itu, tapi gue masih kayak kalau gue bisa tapping, kenapa gue harus cabut? Itu dan gue maksudnya biar orang tuh masih terus ngerasa gue tuh ya kayak lu tuh ditemenin sama. Tapi kan kita waktu itu live tapping. Iya, ya maksudnya dia tetap ada loh di Hard Rock gitu. Kalau bisa nggak izin kenapa mesti izin? Gitu sih gue mikirnya. Kecuali misalkan gue ada hal yang nggak bisa gue tappingin dalam waktu yang lama, misalkan harus liburan sama keluarga yang memakan waktu 2 minggu, terus misalkan harus umroh dulu 10 hari, gitu kan nggak bisa tapping tuh, karena nggak update juga kan, kasian operatornya, produser sama partner gue capek juga pasti ngerjain tappingannya. Kalau cuman 2 hari ya udah gitu. Kayak kemarin gue ke Singapura, gue ngambil 2 hari di akhir minggu, 2 hari di awal minggu gitu kan, jadi kerasa panjang kan liburannya. Itu sih paling. Ada kerjaan yang lu pernah lakuin setengah hati nggak sih, Dit? Karena kalau dari tadi lu kayak nyari siasat gitu loh. Gimana caranya gue kerja tetap bagus, gue tetap bisa ngasih yang paling bagus lah yang lu bisa. Ada nggak sih kerjaan yang anjir, enggak sih. Misalnya mungkin dulu yang nyebrang banget, apa ya? Kalau lu kan MC udah sering ya. Misalnya di TV gitu. Dulu gue sih pas siaran, ada pernah siaran di radio berita. Itu setengah hati banget. Tuh waktu gue lagi kerja bareng sama Dikta. Kita jadi ngebocorin gitu. Hah? Kenapa? Ya kan gue. Kaget gue deh. Telat ya? Gue disebut. Oh iya. Oh iya. Waktu gue stripping bareng Dikta, gue pernah lagi siaran di radio berita. Berita tuh berita tentang Dikta. Bukan. Gimana? Berita bokep. Emang Bokep mau nyokep maksudnya. bokep nyokep. Iya. Bokep nyokep. Itu apa? Oh, Bokap nyopet. waduh, bener juga. Kok lampu merah maksudnya gimana? Enggak, bukan berita radio berita. Bangsat ini tadi. Penyebar- Kenapa tiba-tiba dia jadi redaktur lampu merah? penyebar hoax. Radio berita, tapi gue pikir dia meng-hire gue sama partner gue itu untuk bacain berita-berita yang populer. Kan dulu kita patokan berita populer itu dari Line Today. Iya Ya lagi. kan? Iya itu lebih cepat dari apapun sih. Iya kan, Line Today itu maksudnya walaupun berita politik tapi dikemasnya buat anak muda banget gitu kan. Gue pikir akan slide itu si beritanya yang dibawain. Tapi ternyata ini anjir kasus-kasus yang dibawa, berita yang dibawa itu kasus-kasus yang nggak terungkap ke publik. Kayak dulu misalkan lagi hangat ngomongin Pilgub DKI, kita nggak bahas sama sekali. Isu sosial, lingkungan, politik yang ada di pelosok-pelosok desa, karena emang dia di stream ke daerah berapa ratus radio di daerah. Terus itu hampir setiap hari. Gue tuh kayak bangun tuh berat banget, kayak aduh, hari ini bahas apa lagi ya? Gue kayak nggak paham bahasanya sama bahasannya.
nggak paham sama bahasa dan bahasanya, atau itu udah mulai bahaya karena kan beritanya bukan berita permukaan? Iya, tadi belum sempat kepikiran ke situ, cuma bahasa dan oke, bahasannya. oke. Kayak bahasanya kan pasti pakai bahasa-bahasa yang berat kan. Iya. Istilah lah Istilah. istilahnya. Kayak ya bahasanya misalkan cuman pakai bahasa-bahasa yang lebih Indonesia banget gitu. Nah, terus memang kadang-kadang ada narasumber yang udah di-tapping. Oke. Kayak kemarin sore atau kemarin siang di caller di tapping dengan pertanyaan yang sama. Gue tinggal misalkan Danang, lo kalau makan mie suka mie rebus apa mie goreng? Gue suka mie goreng. Kenapa? Tinggal klik doang nih gitu. Tapi pertanyaan udah ada, template doang. Oke. Gitu. Itu kan bisa by voice note juga kan. Iya. Nah kadang-kadang, Dit besok ada tamu ya, kita tamu dari dari LSM ini, dari ini kayak. Terus gue liat list pertanyaannya, anjir apaan ini, gue nggak tahu pembahasan soal ini, nggak tahu isu-isu ini gitu kan. Ya karena gue dari radio anak muda langsung ke situ gitu. Itu sampai akhirnya gue kayak di tengah tahun gue akhirnya menyerah kayak. Menyerah, gue bilang, gue resign aja deh, gue bilang gitu. Gue resign. Loh, kamu knalpot resign? Racing. Sorry. Kamu ini dari pohon. Apa? Resin. Waduh, kamu dikirim ulang? Resign. Hah? Resign. Tadi gitu resign gue pakai. Sorry. Enggak apa-apa. Ya udah. Terus Kamu enggak. Iya. Gue juga lebih pikirin tadi apa. Oh iya benar. Sorry. Kenapa emang Dit? Ya gue bilang, gue alasannya lagi stripping. Terus gue ngekos. Gue ngekos itu karena bela-belain buat stripping sama siaran gitu. Gue kayak mau cabut aja deh, mau cabut ngekos nih. Karena berat banget ngekos ini, mahal-mahal, gue gituin aja. Oke. Jadi biar gue pulang syuting, ya udah gue langsung istirahat aja gitu. Oh gitu. Ya kecuali kalau emang mau naikin gajinya, gue bilang gitu. Ternyata dinaikin. Dinaikin sesuai yang lo mau. Iya. Kan jadi bertahan. Gue jadi bertahan siaran. Ya gimana ya? Orang kan kalau mau resign ya udah gitu. Atau enggak, ya kita gertak. Orang sebutnya gertak sambel kan nih. Udah nih. Kalau ngetes. Lah dinaikin. Gaji ya kayak hampir 100%. Anjir. Tapi nanti kerjaan kamu ditambah Dit ya. Kayak ngurusin sosial media. Gini. Sejauh mana nih? Oh cuman gini. Oh yaudah masih bisa. Tapi makin hari makin berat. Terus partner saya yang harusnya habis di akhir tahun, kontraknya sama kayak gue, di November udah cabut duluan. Karena udah nggak kuat juga? Enggak, karena dia ada tawaran yang lebih baik. Oke. Tapi akhirnya dia kayak bayar penalti atau apa gitu kan. Terus kayak, anjir kemarin gue udah pakai gertak-gertak naikin gaji, sekarang lu ninggalin gue dulu lah. Itu kayak 1 bulan terlama di hidup gue. Nah itu kayak pekerjaan menurut gue kayak, aduh setengah hati banget tuh gue. Gue setengah hati bukan karena siarannya, setengah hati karena lu bukan di situ. Bukan situ gue gitu, bukan itu yang gue mau gitu. Bahkan sebelumnya gue sempat ditawarin radio dangdut. Oke. Siaran malam. Siaran malam tapi sendiri. Wah kayaknya gue bilang apa-apa nih, challenge nih. Seru juga sih kayaknya. Seru juga. Terus gue dulu kan siaran pernah sendiri waktu awal-awal habis training. Siaran tandem sama Surya. Baru keterusan habis itu kan. Wah seru juga nih radio dangdut lagi kan. Mikir-mikir kapan lagi gue bisa nge-MC acara dangdut, klien-klien yang mungkin cek ke bawah nih gitu. Oke Dit, sebelum deal coba kamu dengerin dulu radionya deh gitu, biar tahu. Soalnya gue harus siaran itu di program di mana penyiar meninggal. Ya maksudnya gue gantiin sosok orang yang udah akrab dipisahkan sama umur. Sama umur. Pertama, gue bisa dicaci maki sama pendengarnya. Iya. Kedua, tiba-tiba kayak, program gue jadi jelek kan. Gue gak tenang nih di akhirat nih, gitu. Ini gara-gara podcast horor lagi sih. Benar, gue bareng Lentera Malam. Tapi dulu belum ada. Iya bener sih. Terus gue dengerin radionya. Wah, gue gak kuat nih, gue belum bisa nih kayaknya masuk menggantikan dia. Iya, masuk menggantikan dia. Bahkan, walaupun gak menggantikan dia, gue kayak belum bisa nih buat dangdut.
perloncatan karirnya tuh terlalu Ekstrim ya? ekstrim Iya, gitu. iya, iya. Dia tiba-tiba ditawarin berita itu, dia tadi berita, tapi tenang aja, kita pengen cari emang lo yang milenial sama partner gue kan agak sedikit lebih tua ya. Gitu, entah dia masih masuk milenial atau di atasnya nih. Boomer. Jadi biar ngeblend gitu. Terus lagu-lagu anak muda kata dia gitu. Cuman lo bawain berita aja, tapi dibawain gaya lo nih, misalkan di skripnya dengan kata tidak dilakukan eksekusi, ya nggak perlu dilakukan eksekusi pendengar gitu. Jadi dibawainnya tetap pakai bahasa Lebih sendiri. santai lah. Santai, tapi ternyata nggak berhasil. Menurut gue kayak enggak nih, gue udah 1 tahun. Tapi emang di sana sih menurut gue enak banget sebenarnya. Secara jam siaran, gue tuh baru mulai jam 6:30. Yang lain jam 6, gue 6:30. Kelar siaran duluan juga jam 9. Dengan gaji yang lumayan. Iya. Dan kerjaan yang ya bisa dihandle. Iya, bahkan sebenarnya gue beberapa kali tapping. Tapping dalam artian, oh ini kalau kita nggak ada bintang tamu, kita tappingin aja. Tetapi kita kelar tapping nggak pulang. Karena nggak enak sama orang kantor kan. Di dalam studio aja gue makan, tidur-tiduran, sarapan gitu-gitu udah. Sama nungguin Solihun. Dia sebelahan sama gue studionya. Ngobrol, udah. Gitu doang. Nah, si radio anak muda zaman sekarang, yang lu sekarang gelutin, bedanya apa sih, Dit? Zaman dulu sama zaman sekarang? Habitnya pendengarnya mungkin, atau treatment dari radionya? Karena kalau lu tadi dari cerita lu tadi, lu udah ngelewatin, maksudnya lu tuh cukup dipercaya ya sama institusi bernama radio itu untuk ngebawain acara gitu. Pasti lu bisa ngeliat kan pergerakannya, perbedaannya. Iya. Apa yang beda dan apa yang disayangkan gitu. Iya, sebenarnya kalau zaman dulu tuh kan nggak ada media lain, termasuk sosial media kan. Ya kayak dulu pertama kali gue siaran di Mustang tuh Sabtunya punya Rhythm of Love, siapa sih yang mau malam mingguan jemput gebetan, jemput pacar lo, nggak dengerin Mustang. Lo nggak pakai playlist Spotify atau di digital musik platform lainnya, pasti dengerin Mustang. Buat satu lagu seharian lagu cinta semua, bahkan kayak anjir habis ini kalau gua request, gua SMS ke penyiarnya, terus tiba-tiba gebetan gua dibacain sama penyiarnya, terus dia denger di radio, nih kayak seru nih, gitu-gitu sih. Sama interaksinya kan lebih seru kan dulu di radio pakai SMS segala macam. Tapi kalau sekarang dipermudah sebenarnya sama teknologi, kita bisa promo atau konten-konten, bahkan kita bisa didengar sama orang lain yang di luar cakupan daerah kita dengan sosial media. Tapi ya akhirnya makin banyak kesini, makin banyak pilihan, orang jadi kayaknya radio tuh udah sedikit mulai lupain gitu. Dilupain sih, nggak ditinggalin. Bedanya mana? Ya kalau dilupain kan misalkan si Adit siaran maksudnya kayak kalau dilupain tuh kayak radio tuh seolah-olah kayak udah nggak ada gitu. Kalau ditinggalin tuh cuman kayak gue nggak dengerin radio hari ini, tapi besok mungkin gue masih bisa denger radio. Gitu. Dilupain kayak seolah-olah radio tuh udah nggak ada sama sekali. Gitu. Lu mau sampai kapan ada di radio dan dunia nge-MC? Kalau radio kayak gue dulu punya cita-citanya kayak dari radio deh gitu. Maksudnya gue pengen kelar hidup gue, maksudnya kelar kerjaan gue tetap jadi orang di radio, entah siaran, entah gue jadi bosnya atau gue punya radio gitu sih pengennya. Radio apaan? Dalam kayaknya.